Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahannya, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada kesempatan ini, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang memandang hidup kita sesuai firman Tuhan. Kita harus memandang hidup kita ini sesuai firman Tuhan. Nah, kita tahu bahwa memang ada banyak kelemahan yang terjadi terhadap orang-orang yang percaya. Walaupun kadang-kala kita sudah lama ikut Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, namun kita seringkali lalai dan mengikuti kemauan iblis dan kita jatuh dalam dosa. Sehingga kita frustrasi menghadapi kenyataan ini. Kenapa kok saya seringkali jatuh dalam dosa? Hal tersebut salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak mampu melihat kehidupan kita sebagai anak Tuhan dari kacamata firman Tuhan. Untuk itu adalah sangat penting kalau kita memandang hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya ajak kita lihat dalam Alkitab, dalam Roma pasal 6, ayat yang ke-11. Roma pasal 6, ayat 11 berkata begini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, ayat ini mengatakan bahwa kita harus memandang hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kita memandang hidup kita ini sebagai orang yang telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini cara memandang kita tentang kehidupan kita sehari-hari. Kita masih hidup di dunia ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita masih harus kerja, kita harus bergaul dengan tetangga, dengan sesama di kantor. Bahkan kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya sekuler. Tetapi kita harus menyadari dan kita harus mengerti bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang harus hidup dalam kebenaran dan kekudusannya Tuhan. Kita memiliki hidup baru yang hidup di dalam kebenarannya Tuhan dan kekudusannya Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus sanggup memandang, melihat dengan mata rohani kita bahwa hidup kita ini harus sesuai firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup kita? Firman Tuhan katakan melalui ayat ini, kita telah mati bagi dosa. Dan kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, dalam hal ini, saya ingin kita mampu melihat kalimat yang dikatakan, demikian, hendaknya kamu memandang. Hendaknya kamu memandangnya, apa yang dipandang, itu ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10 katakan begini, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, atas Kristus. Ya, maut tidak berkuasa. Ayat 10. Sebab kematiannya Yesus di kayu salib Kalvari adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11. Datanglah ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Karena Yesus sudah mati di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Dia tebus dosa satu kali untuk selama-lamanya. Kita harus mati bagi dosa. Karena Yesus mati bagi dosa. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kita harus mati terhadap dosa. Dan hidup bagi Allah. Sebagaimana Yesus hidup bagi dia, yaitu Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita yang sudah mati terhadap dosa dan hidup bagi Tuhan,
itu berbicara tentang, di sini saya katakan, itu berbicara tentang kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini adalah ciptaan baru. Kita tidak bisa memandang kita sebagai manusia biasa. Tetapi kita harus bisa melihat sesuai pandangannya dari Allah. Bahwa kita inilah ciptaan baru, sehingga kita harus hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Bukan bagi dosa. Kita tidak bereaksi lagi terhadap dosa. Kita tidak lagi mengikuti tawaran-tawaran dosa. Tetapi kita berada di dalam kuasa yang luar biasa, yang membangkitkan kita dari antara orang mati bersama-sama dengan Yesus. Dan kita menjadi ciptaan baru. Alkitab katakan, dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru. Kita lihat di dalam 6 ayat 18. 6 ayat 18 berkata, Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita harus memandang kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa. Artinya, kalau merdeka tadinya dijajah oleh dosa. Tadinya kita dijajah oleh dosa, tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia korbankan hidupnya untuk kita, maka dikatakan kita menjadi hamba kebenaran. Kita tidak lagi dikuasai menjadi hamba dosa, karena kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di dalam ayat 22 dikatakan begini, tetapi sekarang, itu dulu kita memang hamba dosa. Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Inilah upah anak-anak Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita dilepaskan dari kuasa dosa, kuasa perhambaan dosa ini. Kita dimerdekakan oleh firman, oleh itu Yesus firman yang hidup itu, kita menjadi ciptaan baru dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan. Kita selalu dikuduskan hari lepas hari. Itulah sebabnya kita harus selalu belajar firman Tuhan. Kita harus datang ke gereja. Setiap hari Minggu. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Kita datang ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan. Di sana kita akan memuji-muji Tuhan, karena Tuhan yang sudah selamatkan kita. Kita agungkan Dia, kita tinggikan, kita muliakan Dia. Dan bersamaan dengan itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya ini mestinya masuk neraka, tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau selamatkan aku. Makanya aku bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan di dalam ibadah hari Minggu di gereja itu, kita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang akan mengajar kita, akan membentuk kita untuk, di sini dikatakan, membawa kita kepada pengudusan. Terjadi pengudusan terus-menerus, dikuduskan dari cemaran-cemaran dosa, pencemaran jasmani dan rohani, yaitu pencemaran dosa. Kita dikuduskan sampai akhirnya kita memiliki hidup yang kekal. Ketika Yesus datang kembali di awan-awan permaisana, kita yang hidup dengan Yesus, kita disingkirkan ke padang gurun, kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Oleh karena itu, kita harus imani bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Nah, cara pandang inilah yang harus kita miliki. Kita harus bisa memandang tentang kehidupan kita, tentang perjalanan hidup kita. Untuk dapat memandang, ini kata memandang, saya ada catat, kata memandang itu kalau bahasa Yunaninya itu adalah logisomai.
Logisomai itu memberikan pengertian kepada kita tentang bahwa memandang itu sama seperti kita memperhitungkan sesuatu. Jadi sesuatu yang kita pandang itu, yang kita lihat itu, kita perhitungkan melebihi dari kita mengetahui apa itu. Tetapi melebihi dimensi intelektual. Jadi kita memandang yang kita lihat itu melebihi dimensi intelektual, artinya melebihi dari pengetahuan kita. Ini kata memandang di sini. Logisomai itu adalah memandang dengan suatu pengertian rohani yang ilahi. Sehingga disitulah kita kenal, kita harus bisa melihat dengan mata iman kita. Bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman kita. Mata iman kita melihat bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan itu sudah bebas dari dosa, kita sudah, tadi dikatakan, kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita menjadi ciptaan baru, kita memiliki hidup yang kekal. Ini cara pandang kita yang benar. Maka kalau kita mengerti hidup kita ini dengan pandangan mata rohani yang jelas, maka kita pasti menang terhadap dosa. Tawaran-tawaran dosa itu datang. Dia datang bagaikan suatu kuasa yang begitu hebat, menarik kita, membuat kita terpontang-panting. Tetapi kalau kita melihat dengan mata iman kita, bahwa kita inilah ciptaan baru, bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus yang hebat itu, dia akan dapat membela dan menolong kita. Untuk itu, kita lihat di dalam Roma pasal 8, ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata begini. Demikianlah sekarang sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus kita bebas dari hukuman. Kenapa bebas dari hukuman? Karena kita sudah dijamin memiliki hidup yang kekal. Kenapa bisa hidup yang kekal? Karena kita bebas dari dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kita harus melihat dengan kacamata iman tentang hal ini. Bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan kita yang percaya kepada Yesus, itu Alkitab katakan, kita ada di dalam Kristus. Kita hidup dalam Kristus. Kita bergerak di dalam Kristus. Sesuai Kisah Rasul 17 ayat 28 katakan. Kita ada di dalam Yesus. Sebagai ciptaan baru. Kita hidup di dalam Yesus. Bergerak di dalam Yesus. Ini adalah lingkungan kita. Makanya kita harus hidup dengan new normal di dalam Yesus. New normalnya adalah kita hidup di dalam Yesus dengan kebenaran Yesus. Dengan kekudusannya Roh Kudus. Dan dengan kasihnya Bapa. Disitulah menyatu dalam kehidupan kita. Kita ada, kita bergerak, dan kita hidup di dalam Yesus. Itulah sebabnya ayat ini katakan tidak ada penghukuman bagi mereka. Bagi kita-kita yang ada di dalam Kristus. Tidak ada. Dan ayat kedua katakan Roh, yaitu Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Roh Kudus bekerja bersama firman Allah yang adalah hidup dan berkuasa itu. Dia memberi hidup kita dan dia memerdekakan kita dalam Kristus. Memerdekakan dari Kristus dari apa? Memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum dosa dan hukum maut ini dia menjajah kita. Dia memperhambakan kita. Hukum dosa dan hukum maut. Tetapi ada kuasa Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dan kebenaran itu dalam hidup kita. Itu dia akan menolak penjajah itu, yaitu hukum dosa dan hukum maut, kita terlepas. Sehingga kita merdeka. Kalau kita merdeka, itu sama. Ilustrasinya sama seperti balon. Kalau kita punya balon, karet balon itu kita pompa, kemudian ada gas di dalamnya, kemudian kita lepas. Dia akan naik ke atas. Kenapa dia naik? Karena dia melawan
gravitasi bumi. Tapi coba kalau ini kita lepas, jatuh karena gravitasi bumi. Sama dengan ayat ini katakan bahwa di dalam Kristus kita sudah memiliki kehidupan, dan kehidupan itu yang memerdekakan kita. Merdeka dari mana? Dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut selalu itu menjajah kita, membuat kita jatuh bagaikan gravitasi bumi ini. Tetapi kalau kita memiliki hidup baru di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, maka kita akan memiliki satu kuasa yang akan membuat kita naik melawan kuasa dosa dan kuasa maut tersebut. Nah, kalau kita mengerti hal ini, kita tahu cara pandang kita dengan mata rohani kita, yang tadi dikatakan logisomai itu, maka kita pasti menang terhadap dosa. Kita pasti menang terhadap godaan-godaan dosa. Sehingga tidak ada alasan lagi kita sudah mengikut Tuhan begitu lama, kemudian harus jatuh dalam dosa. Tidak ada alasan lagi kita untuk menyatakan, oh saya ini kok lemah, saya ini manusia celaka. Tidak. Kita harus bisa memandang kehidupan rohani kita bahwa kita adalah ciptaan baru sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sudah menjadikan kita anak-anaknya dan kita menang terhadap hukum dosa dan hukum maut. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Dia baik buat kehidupan kita. Di dalam Kolose 3, Kolose pasal 3, Kolose 3 ayatnya yang ketiga berkata begini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini yang harus kita melihat tentang hidup kita, bahwa hidup kita ini tersembunyi di dalam Allah. Siapakah Allah itu? Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia pegang segala kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dan kita sebagai anak Tuhan yang telah mati bagi dosa, kita hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Ini yang namanya benteng pertahanan yang luar biasa. Kita tersembunyi di dalam kuasa Allah. Haleluya. Kita harus bisa melihat ini. Kita bukan orang sembarangan. Orang yang percaya kepada Yesus bukan orang sembarangan. Karena kita tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Karena itu, karena kita ada di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, bergerak di dalam Kristus, ayat 5 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Itu harus dimatikan dalam hidup kita. Karena kita tersembunyi dalam Kristus. Hidup dalam Kristus. Maka matikan semua itu. Apa itu? Yang sama dengan penyembahan berhala, keserakahan. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang yang serakah. Orang yang sudah kenal Tuhan. Sudah melayani Tuhan. Tapi hidupnya serakah. Serakah ini dikatakan merupakan selevel dengan hawa nafsu. Dan semua itu dikategorikan sama dengan penyembahan berhala. Dan Allah sangat benci terhadap penyembahan berhala. Jadi kalau masih ada yang sudah ikut Tuhan sekian puluh tahun, kemudian masih serakah, maka segera matikan di dalam hidupmu. Matikan, artinya keserakahan ini dia suka bertumbuh. Matikan segera. Bagaimana mematikannya itu? Minta firman Tuhan. Firman Tuhan yang melibas. Firman Tuhan itu berkuasa melibas segala keserakahan itu. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Ini dibuang. Kalau tadi dimatikan itu keserakahan. Nafsu, dimatikan semua itu. Bagaimana matikan itu? Serahkan kepada Roh Kudus. Karena keinginan roh mematikan keinginan daging.
Ayat 8. Sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kamu. Fitnah. Sekarang enggak. Fitnah itu sudah bisa bedakan. Yang namanya anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, banyak yang sifatnya fitnah. Itu dikatakan buang daripada hidupmu. Karena kita tersembunyi di dalam Kristus. Kalau kita tersembunyi dalam Kristus, kita harus hidup sesuai dengan petunjuk Kristus, dengan firman Kristus. Tetapi masih ada yang serakah, masih ada yang suka memfitnah. Akan sama hamba Tuhan difitnah. Itulah berbahagia orang yang mengerti firman Tuhan. Berbahagia orang yang mengenal firman Tuhan. Bahkan memandang Yesus dari kacamata firman Tuhan. Haleluya. Bahkan ayat 12 katakan, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Wah, ini dia. Kasih inilah yang harus kita kenakan. Kita harus pakai. Setelah kita matikan yang namanya keserakahan Allah penyembah berhala, kita buang jauh-jauh yang namanya fitnah, kata-kata kotor itu buang. Jangan lagi berkhotbah dengan ilustrasi yang kotor. Tetapi, lakukanlah dengan kekudusannya Tuhan. Lalu, kenakan yang namanya belas kasihan. Kenakan yang namanya kekudusan, kesabaran, dan sebagainya. Itulah yang menjadi ciri daripada orang yang hidup baru. Nah, cara pandang inilah yang harus kita mengerti. Kalau kita mengerti, memahami cara pandang seperti ini, maka jamin kita pasti menang terhadap dosa. Dan Roh Kudus, dia adalah maha kuasa. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup membawa kita kepada kemenangan. Roh Kudus itu memang harus ada dalam setiap anak-anak Tuhan yang percaya sungguh kepada Tuhan, yang mau setia kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Sebab itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita semua ketika kita mengerti dan kita melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.